Acara berikutnya yakni pengantar dari Ketua KPRI Daya Arta Kabupaten Jombang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Abah Haji Sutrisno. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ma ba'du. Bapak dari Dinas Koperasi yang saya hormati, penasehat KPRI Daya Arta dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang yang saat ini diwakili oleh Pak Rendra, yang saya hormati dari PKPRI, rekan-rekan pengurus, pengawas yang selalu saya banggakan, dan semua anggota yang hadir hari ini penuh dengan antusiasme dan kebahagiaan juga yang patut saya hormati. Mukotimah derek pembawa acara kemawon, Bapak Ibu yang saya hormati, undangan serta semua anggota. Sebagai pengantar, ada beberapa hal yang patut saya sampaikan sebagai awal dari laporan yang nanti akan kita bahas lebih detail terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari anggota yang masuk ke kami. Koperasi Daya Arta ini dalam keadaan baik-baik saja, alhamdulillah. Istilahnya kalau koperasi itu apa? Sehat ya. Ya. Ibu, kebanyakan ibu ya. Iya. Kepala sekolah ya ini ya. Jangan ngerumpi Bu. Ya, kita dengarkan dulu sebentar. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kegiatan RAT ini menjadi kesempatan bagi semua anggota untuk mengetahui perkembangan koperasi sejak dipimpin oleh Pak Sutris ya, sampai berjalan 1 tahun ini seperti apa. Nah, apakah tambah turun, apakah tambah berkembang? Tadi Pak Tris sampun ngudoroso nggih, curhat nggih, ya. Ya, enggak apa-apa. Itu artinya bahwa Pak Tris ini benar-benar bekerja siang malam dan sore nggih. Sore dan malam Pak, kalau pagi di sekolah Pak nggih. Ya, sore dan malam. Jangan sampai kalau pagi di sekolah terus goleki duwike koperasi. Ya. Ini patut kita apresiasi kerja keras pengurus, terutama Bapak Ketua, sehingga diharapkan dalam acara ini bisa berjalan dengan tertib dan sukses. Kami dari Dinas Pendidikan juga apabila ada permasalahan, ada gap antara anggota atau antar korjam ataupun pengurus, nah itu bisa dimusyawarahkan. Kalau itu masalah keuangan, yang biasanya menjadi gap atau permasalahan itu pasti keuangan. Nah itu bisa dimusyawarahkan, kalau tidak terselesaikan bisa ditanyakan kepada pembina koperasi. Karena di sini ada kepala dinas koperasi yang membina semua koperasi di lingkup Kabupaten Jombang. Dan kami juga bisa menyarankan, karena kalau saya lihat di laporan kemarin yang saya terima, itu angkanya tidak hanya ratusan juta, miliaran
Ya, miliatan. Angka miliatan tersebut merupakan amanah dari anggota, sehingga angka-angka tersebut harus kita pertanggungjawabkan. Saya pernah mendengar aturan, belum saya cari juga, bahwasanya kalau sudah di atas 1 miliar atau berapa, itu alangkah baiknya dalam hal pelaporan bisa menggunakan jasa akuntan publik. Ya, jadi keuangan itu bisa diaudit oleh akuntan publik yang independen, sehingga ketika ada permasalahan maka bisa terselesaikan. Itu harapan kami. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan selamat, dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Disampaikan sambutan berikutnya dari Bapak Kepala PKPRI Kabupaten Jombang dalam ini disampaikan oleh Bapak Ari. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rendra dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang selaku pembina KPRI Dayarta. Yang saya hormati Bapak Fahrudin Widodo dan didampingi oleh Ibu Yusmia dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. Rekan-rekan pengurus, pengawas, dan anggota KPRI Dayarta yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat di dalam rangka mengikuti rapat anggota tahunan KPRI Dayarta tahun buku 2023. Tidak lupa salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami dari PKPRI pertama-tama mengucapkan selamat atas terselenggaranya RAT ini, karena RAT ini merupakan bentuk daripada pertanggungjawaban pengurus kepada anggotanya. Di jajaran PKPRI, Pak, dari 28 primer sampai saat ini yang telah menyelesaikan RAT baru 8 primer. Jadi KPRI Dayarta ini berada pada urutan yang ke-8.
kunci sukses untuk bisa melaksanakan RAT tepat waktu itu yang pertama adalah tertib administrasi, Pak. Kemudian yang kedua, kerjasama antara pengurus, pengawas, dan karyawan yang menyelenggarakan pembukuan, yaitu memang harus ada koordinasi yang baik, ya, sehingga bisa melaksanakan RAT dengan tepat waktu. Setelah kami baca di laporan pengurus bahwa masa bakti salah satu pengawas, Pak, kalau nggak salah ya, itu masa baktinya telah habis, maka sesuai dengan anggaran dasar bab 7 pasal 17 huruf 2B akan diadakan pemilihan seorang pengawas. Untuk pengawas yang masa baktinya telah habis, kami ucapkan banyak terima kasih atas pengabdiannya selama ini. Dan manakala pengawas lama ini masih dianggap baik, Pak, dalam menjalankan tugasnya pada periode sebelumnya, bisa dipilih kembali atau diusulkan kembali, tentu kewenangan tetap ada pada anggota, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada akhir-akhir ini kita memang disibukkan dengan beberapa regulasi dari pemerintah, ya. Yang pertama mengenai undang-undang harmonisasi perpajakan, yaitu dari koperasi sudah kelimpungan nggak karuan, Pak. Ya. Kemudian disusul dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin ada revisi yang nomor 6 tahun 2003 itu. Kemudian muncul lagi PP 7 tahun 2011 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini diantara memuat masalah transaksi pelayanan dan transaksi bisnis, ya. Kemudian masih juga kita kebingungan untuk menyikapi itu. Muncul lagi, Pak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang disingkat dengan P2SK. Salah satu isi dari undang-undang tersebut adalah penilaian koperasi lewat OJK, ya, otorisasi jasa keuangan, ya. Kemudian ini ditindaklanjuti dengan PP 8 tahun 2023 Permenkop tentang pernyataan mandiri self declare dan ditindaklanjuti dengan SC 7 tahun 2023 untuk mengisi isian, yaitu diantaranya closed loop atau tertutup, hanya simpan pinjam melayani anggota, penilaian lewat dinas koperasi setempat. Kemudian open loop atau terbuka, memberi pelayanan kepada masyarakat luas, ini penilaiannya lewat OJK atau otorisasi jasa keuangan. Nah, ini semua isiannya kapan hari sudah dipandu sama Bu Ismia untuk KPRI dan insya Allah sudah clear, Bu, ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Terkait dengan PP 7 2023, kapan hari pernah ada simulasi, Pak, yang dipandu dari PKPRI Kabupaten Kediri yang bertempat di gedung pertemuan KPRI Karya Sehat tentang laporan keuangan yang berhubungan dengan pajak. Dan setelah kita ikuti, memang ada yang berhasil, sehingga untuk koperasi yang hanya melayani anggota saja
tidak dikenakan pajak PPh pasal 25. Ya. Karena memang bukan merupakan objek pajak. Tetapi ini tidak semua primer di Kabupaten Jombang berhasil. Ada yang masih harus membayar pajak. Ya. Ini permasalahannya, jangankan di lintas daerah, Pak. Misalnya di Jombang, Kediri, Mojokerto, dan lain-lain, itu persepsinya berbeda, Pak. Ya. Di kantor pajak sendiri, antara meja dan satu dan meja yang lain, itu persepsinya juga berbeda. Ya. Nah, pada tanggal 21 Desember kemarin, saya mengikuti diklat di GKPRI Jawa Timur untuk menyamakan persepsi tentang laporan keuangan koperasi dengan mendatangkan dua narasumber, yaitu dari Dinas Koperasi Jawa Timur dan satu lagi dari akuntan publik yang sudah 30 tahun menangani audit koperasi. Ternyata apa yang pernah kita simulasikan dari Kabupaten Kediri kemarin itu ternyata kurang pas, Pak. Ya. Karena sampai sekarang pedoman yang dipakai sebagai laporan keuangan adalah SAK-EKTAP. Ya. Standar akuntansi keuangan entitas laporan entitas tanpa akuntabilitas publik, itu yang disingkat dengan SAK-EKTAP tadi. Ini yang masih menjadi produk undang-undang, Pak, dari pemerintah yang harus dirasakan untuk laporan keuangan. Jadi belum ada apa itu undang-undang yang lain. Jadi sampai tahun 2024 ini yang kita pakai sebagai pedoman untuk menyelenggarakan keuangan, laporan keuangan, yaitu SAK-EKTAP ini, Pak. Kemarin yang disimulasikan dari BKPRI Kediri adalah sebagian simpanan untuk membiayai kegiatan, Pak. Ya. Sehingga tidak ada SHU dan tidak dikenakan pajak. Sedang di SAK-EKTAP yang namanya SHU itu rumusnya adalah pendapatan dikurangi biaya. Ya. Tahun kemarin, Pak, bahkan tahun ini juga, karena kami sudah melaksanakan RAT di awal Januari kemarin, kami juga berhasil, Pak, tidak membayar pajak, Pak. Ya. Namun permasalahannya, Pak, seperti apa yang disampaikan di Surabaya kemarin, bahwa pemeriksaan di kantor pajak itu bisa mundur 10 tahun ke belakang. Ya. Jadi yang kita khawatirkan pada suatu saat petugas dari kantor pajak itu berganti, kemudian buka file di komputer, ternyata koperasi A atau koperasi B ini tahun ini belum membayar pajak. Itu akan diperiksa dan dikenakan pajak. Contoh bukan jauh-jauh, koperasi saya sendiri, Pak. Itu kemarin setelah SPT saya kita kerjakan dan memang dipandu oleh kantor pajak, Pak. Betul, memang saya nggak bayar pajak. Tapi setelah dikoreksi di komputer, saya tahun 1999, itu berapa tahun, Pak? Itu kemarin ada tagihan pajak, Pak. 5 tahun berturut-turut. Tahun 99, 2000, 2001, padahal saya juga belum menjadi pengurus itu. Nah, itu dikenakan pajak ya apa itu kebetulan tidak material, Pak. Tahun ini 125.000, tahun ini 75.000 dan segala, totalnya 1.154.
Kemudian saya memerintahkan kepada bendaharanya, karena kita PBH 25-nya sudah tidak dikenakan pajak. Kalau saya membayar pajak kemarin 18 juta Pak, tapi saya nggak bayar ya, karena sudah dinyatakan nihil itu ya. Tapi yang 1 juta ini tetap saya perintahkan untuk membayar daripada rewel gitu. Kemudian mengenai laporan keuangan KPRI Daya Harta tahun buku 2023, setelah kami pelajari perlu ada sedikit perbaikan ya. Tapi tadi sudah disampaikan pada Bapak Ketua mengenai curhat-curhatnya. Dan ini memang setelah kita pelajari memang ada sedikit perbaikan Pak ya. Jadi kedepannya setidak-tidaknya ya kan, apa sesuai dengan apa yang kita sampaikan ya. Jadi nanti kalau ada orang yang pintar akuntansi membaca neraca itu ya, oh ini berarti sudah bagus, ini masih ada kekurangan dan seterusnya ya. Itu yang perlu kita perbaiki. Yang pertama Pak, mengenai penempatan premi asuransi pada kewajiban lancar yang seharusnya pada ekuitas Pak ya, karena merupakan cadangan risiko kredit ya, untuk menanggulangi manakala ada anggota yang meninggal dunia tapi masih meninggalkan hutang ya. Jadi tidak ada pada pasifal lancar tapi ada di ekuitas ya. Kemudian penempatan SHU, penempatan simpanan khusus ini juga ditempatkan pada kewajiban lancar ya, yang seharusnya adalah pada kewajiban jangka panjang Pak ya. Simpanan khusus itu tidak sama dengan simpanan manasuka ya. Simpanan khusus bisa dikeluarkan pada masa-masa tertentu ya. Kalau simpanan manasuka itu bisa diambil sewaktu-waktu ya. Kemudian yang ketiga, ini ada laba penjualan inventaris, sebagian dititipkan di cadangan ya, seperti apa yang tadi disampaikan Pak Ketua tadi. Ini yang seharusnya merupakan penerimaan lain-lain Mbak ya, sehingga menambah pendapatan ya. Kalau ada program lain ya yang ini bisa pendapatan tadi Pak ya, itu bisa dimasukkan ke pendapatan ke SHU ya, manakala ada program lain sebelum SHU itu dibagikan kepada anggota ya, dikurangi dulu untuk program tersebut. Itu yang baru betul Pak. Jadi yang namanya cadangan itu nyun sewu sesuai dengan desa hektar itu jangan diudik-udik kasarnya seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa keperuntukan cadangan itu yang pertama adalah untuk pemumpukan modal. Kemudian apabila terjadi force majeure ya, memanik apa itu kejadian yang luar biasa, kebakaran macam-macam, dan itu bisa diambilkan dari situ. Kemudian ada piutang yang tidak tertagih ya, dengan segala macam argumen bahwa sudah tidak mungkin Pak orang itu dia. Tapi pertama harus diambilkan dari cadangan risiko kredit dulu. Baru nanti kalau tidak mencukupi itu dia baru diambilkan dari dana cadangan. Ya. Kemudian untuk mengetahui laporan keuangan ini valid, akurat, dan akuntabel atau tidak, ini diperlukan dengan bukti pendukung Pak ya, diperlukan bukti pendukung. Yang pertama,
Umpamanya saldo kas Pak, itu yang tertera di neraca itu adalah sekian juta, ya. Nah itu oleh pengawas itu harus dicantumkan kas opname Pak, dan alhamdulillah ini sudah dilaksanakan. Ini saya baca di laporan pengawas sudah ada. Terima kasih. Jadi di neraca sekian juta, di kas opname pengawas sekian juta. Oke, cocok, berarti valid, ya. Kemudian besaran inventaris Pak yang tertera pada neraca itu juga harus didukung dengan daftar inventaris berikut nilai bukunya, ya. Dan ini sudah dilaksanakan walaupun masih ada sedikit yang harus dikoreksi, ya. Nanti bisa dibetulkan yang tidak pas dengan neraca itu. Kemudian di neraca ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan manusuka dan lain-lain, ya. Tapi mohon maaf, bukti pendukungnya itu belum ada Pak, ya. Kemudian juga bermacam-macam piutang, ya, yang tertera dalam neraca juga belum ada pendukungnya, ya. Semisal seperti ini Pak, ya, karena di Daya Harta ini kan anggotanya banyak sekali, Pak. Tidak mungkin bisa mencantumkan semua anggota di laporan ini, cukup di korcamnya Pak, ya. Jadi di Kecamatan Ploso berapa sisa piutangnya, kemudian di Ngoro berapa, Mojagung berapa, di total Pak, di totalnya harus sama dengan yang ada di neraca. Ini untuk kedepannya mohon dibuatkan seperti itu Pak. Jadi nanti boleh dikatakan, wah ini neraca dengan pendukungnya itu sudah fix, sudah valid. Nah itu bisa dikatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan oleh pengurus daerah itu sudah valid, gitu. Jadi tidak ada timbul pertanyaan-pertanyaan lagi, ya. Untuk itu kami sarankan Pak, ya, sebelum laporan ini dicetak Pak, ya, mohon diadakan rapat koordinasi Pak. Jadi antara pengurus, pengawas, kemudian karyawan yang menyelenggarakan pembukuan, kemudian korcam-korcam itu. Kan korcam-korcam menyelenggarakan pembukuannya di daerahnya masing-masing Pak, ya. Itu biasanya melaporkan ke induk cuman hasil akhirnya saja, ya. Nah, kalau itu semua sudah dirapatkan, ada kesepakatan, ya, oke, berarti sama-sama baru dicetak Pak, ya, baru dicetak, dilaporkan kepada anggota yang nantinya saya yakin tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang pas, gitu, ya. Mohon maaf Pak, ini untuk masalah hukum perizinan dan perundang-undangan itu yang berhak menyampaikan adalah dari Dinas Koperasi, ya. Kami dari PKPRI, ya, kewajibannya adalah menyampaikan secara teknis mengenai pelaporan keuangan yang dibuat oleh KPRI, ya. Manakala masih ada yang perlu diperbaiki dan lain-lain, nanti kita bantu untuk memperbaikinya. Demikian Pak, sedikit yang bisa saya sampaikan. Manakala ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat ber-RAT, semoga sukses, lancar, dan mendapatkan suatu keputusan yang terbaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan terima kasih pada Bapak Ari. Sambutan berikutnya yakni dari Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Nantis Haji Fakhrudin Widodo SH Magister Manajemen. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini diwakili oleh Pak Rendra. Yang saya hormati, saya banggakan pula Bapak Ketua PKPRI Kabupaten Jombang, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Hari. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ketua Koperasi Daya Harta Kabupaten Jombang beserta pengurus dan Dewan Pengawas Koperasi Daya Harta. Marilah kita tidak lupa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat sehingga kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di gedung pertemuan SDM Negeri Jombang, SMK, SMK atau SDM Negeri Jombang, dengan suasana yang agak sumer ya, agak panas. Nah, sing tahun wingi nika ten PSBR nggih Pak Tris ya. Salam sholawat kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau selalu menyertai kita. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, tadi sudah banyak disampaikan ya, mulai curhatnya Pak Tris, ini Pak Ketua. Baru kali ini saya ada ketua koperasi curhat di RAT ya, baru kali ini saya ya. Alhamdulillah Pak Tris. Lo itu nek ditono jadi bisulen lo ya. Nek ngarep dadi udun itu katanya ya. Ya, lalu dilanjutkan yang disampaikan oleh Pak Rendra dan yang paling teknis oleh Pak Hari tadi, saya kira sudah jelas ya. Dan mungkin sepanjang saya menghadiri RAT, meskipun tidak semuanya ya, mesti saya bagi dengan personil yang lain di dinas koperasi, karena dalam satu hari itu bisa 13 RAT-nya, berapa tempat harus bagi semua. Tapi khusus daya harta itu masih saya hadiri sendiri. Mulai tahun kemarin, mulai saya masuk koperasi ya Pak Hari ya, kita hadiri sendiri. Soalnya paling dinamis Pak Rendra ya. Mulai tahun kemarin itu kan juga dinamis di PSBR itu. Ternyata betul di tahun ini juga lebih dinamis lagi. Ya. Jadi memang harus begini, koperasi harus begini. Karena koperasi itu suatu bentuk lembaga, bisa juga itu sebagai bentuk usaha ya. Itu juga suatu bentuk yang mempunyai nilai kebersamaan, gotong royong, sengkuyung bareng supaya padha makmure kabeh ya.
Itu. Ini bentuk yang khas Indonesia. Dan itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik kita di pasal 33. Itu sudah telurkan oleh para pendahulu kita, dan memang luar biasa koperasi itu. Kekuatannya luar biasa. Kalau ini dikelola dengan sangat baik, insya Allah menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan itu terbukti pada saat badai COVID kemarin, di tahun-tahun awal-awal badai COVID sampai berakhirnya, ini salah satu yang menumpang perekonomian Indonesia tidak kolab, salah satunya adalah koperasi dan UMKM. Maka dari itu, apa yang telah berjalan di Koperasi Daya Harta ini saya sangat senang sekali. Ya, berarti dinamika di dalamnya luar biasa, dan itu kalau dikelola dengan baik akan menjadi kekuatan yang luar biasa pula. Maka dari itu, sejak saya masuk di Dinas Koperasi mulai tahun kemarin, 1 tahun kemarin ya Bu Nia ya, cuma lebih dulu Bu Nia masuk di Koperasi ya. Ini saya menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi. Makanya saya berusaha memperbanyak pelatihan dan biptek terhadap sumber daya manusia koperasi. Dan kemarin lusa saya sudah membuka juga bimtek dan pelatihan akuntansi koperasi. Ini 4 angkatan, tiap angkatan 50 koperasi. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka ini tadi. Dan ini akan terus, nanti akan kita galakkan terus. Karena apa? Kalau koperasi ini dikelola oleh sumber daya manusia yang berkompetensi dan profesional, ya, modal sekecil apapun akan jadi besar. Ya. Bukan dibalik, modal sebesar apapun jadi hilang atau makin kecil, ada saja masalahnya. Ya. Cuma salah satu kunci keberhasilan di koperasi persis seperti apa yang dikatakan oleh Pak Hari tadi. Ya. Jadi harus ada sinergitas antara anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan. Karena apa? Karena di koperasi ini semuanya pemilik. Tidak ada yang menjadi tuan di koperasi. Ya. Tidak ada atasan bawahan. Semua adalah pemilik, dan itu terbukti di RAT. Karena kekuasaan tertinggi, keputusan apapun ada di RAT. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Koperasi Daya Harta di awal-awal tahun ini, meskipun di bulan kedua sudah bisa melaksanakan RAT. Memang ini harus dan wajib dilakukan. Ini salah satu indikator bahwa koperasi ini sehat. Meskipun ada yang berusaha menunda-nunda, tetap jalan terus Pak Tris. Wah, itu. Jadi itu, dan nanti terkait dengan perkembangan dinamika selanjutnya kaitan dengan pembinaan, betul yang disampaikan oleh Pak Ari tadi, nanti dengan Dinas Koperasi, dan di Dinas Koperasi ini digawangi oleh Bu Nia. Ya, makanya saya bawa Bu Nia ke sini karena ini selaku pembina teknisnya di Dinas Koperasi, selaku kepala bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi. Jadi sebenarnya tidak sulit, ya. Yang membuat sulit itu diri kita sendiri, ya. Nek wong Jawa itu ada filosofinya Pak, ya apa penake, ya. Pokoknya gak sak penake dhewe. Kan itu aja. Filosofi leluhur kita itu sudah hebat loh. Cuma bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam sebuah lembaga yang besar seperti ini.
seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Tris bahwa anggota koperasi Daya Harta itu 2000 lebih. Nah, makanya tadi Pak Tris katakan, ya nopo Pak dimulai nopo. Loh, pokoknya memenuhi quorum mulai aja Pak Tris. Masa nunggu 2000 semua hadir kan tidak mungkin ya. 2/3 aja memenuhi syarat, dimulai aja. Ini kekuatan yang luar biasa. Dan nanti mungkin tidak hanya 1 atau 2 usaha saja, kreativitas harus ada Pak. Kalau ini di anggaran dasarnya sudah berbunyi koperasi serba usaha, nggak perlu PAD ya, nggak perlu perubahan anggaran dasar. Cuma kalau hanya berbunyi simpan pinjam saja tanpa ada usaha, berarti ada perubahan anggaran dasar, bedanya itu. Dan banyak koperasi-koperasi karyawan begini yang berkembang juga, ini kan dari negeri ya, dari pegawai negeri. Ada yang swasta itu luar biasa Pak, pabrik, universitas itu yang berkembang luar biasa. Seperti Ustaz Hasyim Asy'ari Tebuireng itu besar loh Pak, Bapak Ibu, meskipun kecil itu universitasnya. Saya kira itu dari saya. Seperti yang saya katakan tadi, saya tidak perlu lama. Ini soal lebih panas, saya sudah kemeringet saya juga sama ini ya. Saya kira itu biar cepat nanti dan berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama, supaya koperasi dari Daya Harta ini makin lama makin baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih pada Bapak para Dinas Koperasi dan Usaha, Bapak Dr. Andes Fakultas Bitoto SA Manajemen. Acara berikutnya Bapak Ibu adalah doa yang akan disampaikan oleh Bapak Zainuddin dari Wonosalam. Namun sebelum doa diakhiri, saya selaku membawa acara dalam rangka RAT anggota tahunan Koperasi Daya Harta dari awal hingga akhir, barangkali ada kurang lebihnya, silang kata yang kurang berkenan, dan juga ucapan tambahan saya selaku manusia tidak luput dari khilaf dan dosa. Oleh karena itu saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Kami akhiri dengan mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Zainuddin dari Wonosalam disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sayyidina al-awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna
tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwani wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, bisa kita mulai? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat seluruh tamu undangan, kemudian rekan pengurus, pengawas, dan yang kita banggakan seluruh peserta rapat anggota tahunan Koperasi Pegawai Negeri Daya Harta Kabupaten Jombang tahun buku 2023. Pada acara rapat anggota tahun ini berikut kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pengesahan quorum rapat. Yang kedua, pengesahan tata tertib rapat anggota tahunan KPR Daerta tahun buku 2023. Yang ketiga, laporan pengurus. Yang keempat, laporan pengawas. Yang kelima, jawaban dan tanggapan atas usul, saran, pertanyaan dari anggota. Yang keenam, pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. Yang ketujuh, penetapan SHU. Yang kedelapan, pengambilan sumpah dan pelantikan pengawas periode 2024-2026. Dan terakhir, penutup. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita awali yang pertama, pengesahan quorum rapat RAT kali ini. Berdasarkan laporan dari Kepala Tata Usaha bahwa sampai siang hari ini tadi, dari data Korcam Kornit yang hadir pada siang hari ini sejumlah 440, bahwa berdasarkan anggaran dasar KPR Daerta bab 6 pasal 13 ayat 1, rapat anggota dinyatakan sah jika dihadiri lebih dari 2/3 jumlah anggota perwakilan. Maka dari jumlah 440 itu adalah sekitar 83%. Maka quorum rapat RAT kali ini secara sah dan dapat dilanjutkan. Berikutnya Bapak Ibu semuanya,
pengesahan tata tertib RAT KPRI Daerah tahun buku 2023. Ini perlu saya tawarkan, apakah tata tertibnya perlu saya bacakan karena ada di dalam materi RAT, sudah dibaca semuanya, sudah dipahami, sudah semua. Baik Bapak Ibu semuanya, saya yakin karena buku itu sudah dibagikan sekitar 1 minggu lebih ya dari acara RAT ini, saya yakin sudah dibaca semuanya dan sudah dipahami. Oleh karena itu, apakah tatib itu dapat kita sahkan? Terima kasih. Oleh karena itu, dengan ini tatib RAT KPRI Daerah tahun buku 23 sah dan dapat menjadi pedoman RAT kali ini. Berikutnya acara yang ketiga adalah laporan pengurus. Dalam ini akan disampaikan sekali lagi oleh Ketua 1 KPRI Daerah Bapak Sutrisno SPD SD. Kepada Bapak Sutrisno dipersilakan. Nggih. Ngapunten kula tak matur malih walaupun kewartasan iki ngomong malih. Nggih kula wali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari Dinas Koperasi dan Mikro dari Dinas Pendidikan dan PKPRI yang sangat saya hormati, rekan-rekan pengurus pengawas, karyawan mitra kami yang berbahagia, serta Bapak Ibu anggota yang luar biasa dan selalu saya hormati. Saya hanya ingin membuka tentang laporan RAT karena nanti fokus kita adalah menanggapi pertanyaan, saran, usul yang masuk ke kami itu kalau kita hitung itu sekitar 100 lebih pertanyaan. Ada satu orang bertanya itu sekitar 25 poin yang ditanyakan. Ya. Sehingga kalau kita hitung sekitar 100 pertanyaan, satu pertanyaan dijawab 5 menit, berarti hanya membutuhkan waktu 500 menit. Dibagi 60 ya hanya sekitar 10 jam lah, kita nanti selesai sekitar ya jam 9 malam. Tapi gini, dengan banyaknya pertanyaan yang masuk ke kami, sekali lagi itu bukan beban bagi kami, karena kecintaan anggota untuk membaca, menelaah apa yang kami laporkan itu adalah sebuah partisipasi yang luar biasa demi kemajuan daya harta ke depan. Saya pengurus pengawas selalu berkomitmen, ayo kita belajar, ayo kita belajar. Karena dengan belajar saya yakin makin lama makin hari kita akan menjadi lebih baik. Jangan menjadi orang yang sok pinter, sok ngerti sehingga tidak butuh belajar. Itu dia akan hancur dengan sendirinya. Ini prinsip yang saya bangun dengan teman-teman pengurus dan pengawas. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait ratusan pertanyaan, saran dan usul, saya bisa menyampaikan gambaran secara umum dulu. Yang pertama, hasil kami dari pertemuan dengan PKPRI itu ada 2 hal penting. Ini juga menyangkut nanti ada katanya dengan pertanyaan. Yang pertama yang menjadi catatan kami utama pada saat kita koordinasi disuruh klarifikasi tentang laporan RAT dari PKPRI itu satu,
itu adalah terkait pengurus harus punya kemampuan terkait dengan akuntansi, terkait dengan pelaporan. Ini saya akui, saya yang fakir terkait dengan ilmu perkoperasian, saya akan berguru. Terkait dengan ini, saran utama yang disampaikan oleh bapak-bapak dari PKPRI intinya apa? Pengurus harus mandiri, harus mampu menjalankan roda perkoperasian. Jangan sampai hanya diserahkan pada karyawan. Ini yang mulai periode ini kita tanamkan, sehingga pelaporan murni kita pengurus benar-benar tahu alur pelaporannya, sehingga banyaknya pertanyaan, ratusan pertanyaan yang sampai kepada kita, kita tinggal menyampaikan data-data yang kita miliki. Ini yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan dari semua kecamatan itu ada satu yang sama. Opo dia gak menggunakan jasa audit eksternal? Ini juga disampaikan dari Pak Rendra selaku pembina kami dari pertemuan kemarin dengan PKPRI, sama sarannya. Cuma perlu saya sampaikan kepada panjenengan semuanya, dengan cerita tadi di pembukaan saya sampaikan, kita untuk tahun ini punya keputusan tidak menggunakan jasa audit eksternal. Alasan yang pertama, memang tidak ada kewajiban. Sekali lagi, tidak ada kewajiban atau keharusan bahwa koperasi harus diaudit oleh jasa audit eksternal. Ini berkali-kali disampaikan. Itu yang kedua, memang kalau permodalan besar ini alangkah baiknya tetap menggunakan jasa audit eksternal. Ini mengapa tahun ini tidak? Bapak Ibu yang saya hormati semua anggota, kami di tahun pertama itu kesulitan benar memperoleh data-data fix. Sekali lagi, bahkan sampai bulan November saya dengan pengurus ini kelabakan. Data dari Korcam gak podo, data dari karyawan gak podo, di cross check, diberi kesempatan cross check, kita cross check lagi tidak sama. Akhirnya dengan kenyataan ini, maka langkah pengurus yang dilakukan adalah cross check sendiri dengan karyawan. Tetapi yang mengejutkan kami, mengapa cross check Korcam dengan karyawan, dengan cross check kami pengurus dengan karyawan hasilnya berbeda. Ini sehingga kita ingin memastikan bahwa tolong yang namanya dua rekening ini jangan sampai ada permainan angka. Satu sisa pinjaman, dua adalah simpanan. Dua ini jangan ada permainan angka. Maka kami berhari-hari sampai terkadang jam 11 malam saya harus bekerja dengan teman-teman pengawas yang sebenarnya tugasnya itu hanya ingin tahu laporan dari pengurus, saya suruh ikut bekerja untuk cross check itu. Akhirnya kita dapatkan data fix di akhir-akhir bulan itu. Dengan kondisi ini, seandainya saya mendatangkan audit eksternal, alangkah malu
Saya memahami saran ini dan saya ucapkan terima kasih karena beliau yang mengusulkan ini membuat kabupaten kalau RKT ini adalah Depok, sehingga dengan mengeluarkan biaya tidak ada satu keputusan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman anggota yang mengusulkan ini. Usulan ini sebenarnya bermuara dari informasi liar yang dikeluarkan oleh karyawan kita. Karyawan kita menyampaikan bahwa pinjaman UP di karyawan sekian, mengapa di laporan nol? Ini juga ditanyakan teman-teman dari beberapa kecamatan. Komputasi karyawan terkait dengan UP saja sekian juta. Kok di laporan nol? Ini di mainan seperti apa? Termasuk pihak unit pinjaman ibadah haji. Ini di piutang karyawan masih ada ratusan juta. Tapi mengapa di laporan pengurus hanya sedikit? Ini jadi pertanyaan besar. Singkatnya itu karyawan di sini. Bahkan kehadiran kami di daerah ini dikatakan sebagai perusahaan operasi, perusahaan dia. Ini oleh karyawan kita sendiri. Maka ini perlu saya jelaskan kepada panjenengan semuanya. Mulai tahun ini, yang namanya simpanan karyawan, sisa pinjaman karyawan itu ada rekeningnya sendiri-sendiri. Terpisah dengan rekening piutang anggota. Argumentasinya apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa membaca. Karena ada unit piutang karyawan, maka di situ anggota harus bisa membaca. Nek utang karyawan sampai ini jasa piutang berapa? Itu bisa dibaca oleh semua anggota. Maka kita pastikan bahwa tahun ini rekening itu sudah berdiri sendiri, sehingga piutang pihak karyawan sudah tidak masuk di laporan kita di piutang anggota, tapi masuk di sisa pinjaman karyawan. Ini yang perlu saya sampaikan gambaran umumnya, sehingga nanti tidak ada kecurigaan promosi keuangan di karyawan. Kita ingin mencari paling dengan mengurus. Ini yang terkait dengan simpanan karyawan. Terus yang dari 14 penanya itu ada yang tanya, Pak, pengurus yang terakhir, setelah ini kita sudah bagi tugas. Yang terakhir tentang utang seberapa. Ini gila teman pengurus melaksanakan operasi dia itu. Ini benar. Bahkan dengan data ini kami harus menunda semuanya. Tunda katanya. Kalau tidak ingin dihadapi. Karena kalau laporan ini adalah manipulasi, pengurus adalah perusak daya harta. Ini muncul ke kami. Ini dari mana? Sekali lagi ini adalah dari karyawan kita. Informasi ini keluar sehingga menjadi informasi yang keluar tanpa konfirmasi ke kami. Piutang seberapa Bapak Ibu semuanya? Mengapa muncul 1,8 miliar? Ini semuanya bertanya. Gendeng pengurusannya ini. 1,8 miliar jasanya error juta setengah itu loh. Gendeng. Ini siapa? Kalau menjenengan membaca itu,
Tapi yang perlu saya kasihkan ke panjenengan, piutang seberang itu adalah terdiri dari piutang pensiun yang saat ini pembukanya adalah di Bali. Itu detail baiknya. Yang masuk piutang pensiun di situ adalah masuk anggota APC macet. Itu muncul di situ ada berapa? 47 nama. Besarnya berapa? Besarnya 1,1 miliar. Ini termasuk macet. Apakah pengurus dia? Tidak. Kita sudah coba melakukan kajian lama ini kita laksanakan dengan karyawan. Tapi karena kondisinya sampai ini kita hanya mampu mengembalikan 10 juta tok. Ini sudah kita maksimal kita laksanakan. Terus ada yang bertanya, lain-lain yang 551 juta itu di mana? Itu juga ada data ini. Ini saya terima dari laporan pengurus pelanggan dan nama-namanya. Nama ini bukannya sekian, nama ini bukan sekian. Itu yang masuk di rekrutan lain-lain. Itu adalah yang macet total. Macet total artinya tidak bergerak. Kita juga bergerak. Contohnya apa? Piutang UPD pada saat ini. UPD hutang komposisi ditani. Saya tanya kepada pengurus yang lain. Ternyata dulu bendahara itu setornya dia. Tapi sekali gajah di total itu muncul itu. Ini gambaran umumnya sehingga secara garis besar itu nanti kalau panjenengan Pak semua pertanyaan harus dibahas satu-satu tetap kita ikuti. Apakah pengurus siap sampai jam 9 malam? Siap. Karena kita hanya menyampaikan data. Oke. Terima kasih. Mungkin itu prakara awal dari saya. Nanti teman-teman yang lain kami sudah siap memberikan jawaban. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman anggota yang berpartisipasi, mengajukan saran, mengajukan usul, mengajukan pertanyaan. Ini adalah bentuk kepedulian panjenengan bagaimana KPRI daya harta ke depan lebih maju lagi, lebih jaya lagi. Dengan saran masukan kritikan itu maka kita akan memastikan diri kita akan selalu belajar dan belajar. Kekurangan yang hari ini mungkin banyak kita lakukan akan kita benahi ke depannya. Jika masih mendapatkan amanah ini, hanya itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan awal terkait dengan laporan RAT ini. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua Satu telah laporan terus. Selanjutnya laporan pengawas yang dalam ini akan disampaikan oleh Koordinator Pengawas KPR Data Bapak Kurniadi SPP. Kepada Bapak Kurniadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun suasananya sedikit berat, sedikit kita syukuri saja, ya. Kita bertahan dulu untuk menuntaskan acara pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ketua kita sudah menyampaikan cukup lama nih. Sekarang bagian saya sebagai pengawas, kula jenengan paringi waktu pinten 5 menit. Saya punya kewajiban untuk menyampaikan terlepas laporan
Alhamdulillah satu. Berarti satu lagi. Berarti kula boten usah menyampaikan atau membacakan lagi. Ngoten nggih? Matur nuwun. Masalahnya nampaknya di hati panjenengan itu nampaknya liar. Mari. Terus ini bawa ke satu ngoten nggih? Kodoh sama. Bapak Ibu yang saya hormati, kami pengawas tidak akan menyampaikan secara detail, hanya menyampaikan yang umum saja. Bahwasanya berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan selama 1 tahun kami mendampingi pengurus periode ini. Yang pertama adalah bahwasanya pengurus telah berusaha untuk melaksanakan amanat panjenengan sesuai dengan rencana kerja yang dulu kita sepakati. Itu menurut pengawasan dari pengawas. Rencana kerja yang sudah kita susun itu memang betul-betul sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh pengurus. Terlepas dari hasil, memang ada yang belum maksimal. Wajar ya, karena poin-poin rencana kerja yang kita susun itu luar biasa banyaknya, dan itu harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun. Tapi saya mengapresiasi teman-teman pengurus yang periode tahun ini memang betul-betul di luar dugaan pengawas. Full tenaga, full waktu, full niat untuk betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, bahkan yang namanya rapat, rapat antara pengurus dengan pengawas sampai malam pun tetap berlanjut. Sampai ini kawan kita yang cantik ini. Kemarin pada saat membahas kesulitan panjenengan dengan sangat terpaksa harus minta izin pulang untuk menemui suami tercinta. Ya kemana? Ibu sendiri. Akhirnya yang tinggal dari bapak. Oke, kita lanjut sampai kita selesaikan sampai selesai. Itu. Kemudian yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan, bahwasanya era pengurus ini memang seluruh permasalahan yang muncul itu selalu dikomunikasikan, selalu dirapatkan. Kita pengawas bertiga selalu diundang, diajak untuk mencari solusi yang terbaik demi komunikasi kita. Itu yang bisa saya lakukan. Kemudian untuk ke depan sebagai saran saja, terutama kepada pengurus, lanjutkan niat panjenengan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anggota demi kesejahteraan anggota. Lanjutkan itu, karena itu sudah menjadi moto panjenengan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua anggota. Kalau tadi disampaikan adanya titik macet, karena itu juga harganya operasi kita, tolong penanganannya juga dilanjutkan, upayakan solusi yang terbaik sehingga paling tidak ada masukan yang bisa kita ambil dari beliau-beliau.
Kemudian berikutnya tadi disampaikan bahwasanya pembukuan perkoperasian itu sangat penting dan bahkan boleh saya katakan rumit. Ya, oleh karena itu memang sarana untuk mengarah menambah pengetahuan dan wawasan itu seyogyanya program pendidikan dan pelatihan koperasi tetap diadakan. Setuju pada dengan itu? Karena nanti sepeninggal periode ini nanti kan ada pengurus-pengurus baru dan mereka harus dibekali dengan ilmu terkait dengan perkoperasian. Oleh karena itu kami mendukung bahwasanya pelatihan perkoperasian tetap dilanjutkan. Kemudian yang terakhir masalah pengambilan simpanan anggota sudah berkali-kali disampaikan mungkin oleh Korcam bahwasanya simpanan anggota itu yang bisa diambil adalah dengan yang bisa diambil adalah simpanan mana suka, bukan suka-suka saya. Nih, tapi kenyataannya di lapangan saya sebenarnya agak kasihan juga dengan pengurus tawar berani sini dengan alasan seperti ini, tapi toh harus diberikan juga walaupun bukan simpanan anak suka. Pak sesuk ini hukum bilik bayar kuliah, bilik berarti wisuda, biaya wisuda, kalau dibayar terus itu diukur. Bingung Pak Doro. Ya. Pak ini sakit Pak, istri mau sakit besok melahirkan duit Pak Doni bingung mana diberi apa begitu nih. Tapi namanya teman masyarakat lentur asalkan proporsional. Masalahnya ada anggota kita yang lebih kencang malah pokoknya sudah kayak waktu kodian sampai seperti itu gara-gara tidak diberikan tidak diberikan pengambilan simpanan itu sesuai dengan keadaan sampai ya. Mohon tolong ini memang masalah simpanan itu perlu dipertahankan di koperasi kita. Ojo dijubungi ya, nanti modal kita habis. Berikutnya yang terpenting bahwasanya memang hubungan yang baik antara pengurus, pengawas, kemudian Korcam, anggota juga harus senantiasa terjaga dengan baik sehingga nanti tercipta suasana kerja yang kondusif, yang enak, yang nyaman, sehingga nanti kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sesuai dengan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, ngapunten mawon nggih, karena jadinya sudah bukan salah ulang lagi. Cuma mungkin sedikit saya ingin mengatakan sesuatu. Untuk tahun ini masa jabatan saya sebagai pengawas berakhir. Oleh karena itu yang pertama terima kasih atas kepercayaan panjenengan kepada terutama saya untuk melaksanakan tugas kepengawasan, dan mohon maaf saya banyak kekurangan sehingga apabila saat menjalankan tugas banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu pelaporan
Terima kasih Pak yang sudah menyampaikan laporannya. Dan acara yang kelima, jawaban dan tanggapan atas usul, saran dan pertanyaan dari anggota yang sudah masuk ke pengurus. Dalam hal ini akan dipandu oleh Ketua 2 Bapak Doni Erhanto. Monggo Bapak Doni. Terima kasih Pak Sahabat Riyadi, Sekretaris 1. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota KPRI Jakarta, sesuai yang disampaikan Saudara Ketua 1, bahwa ada usul saran pertanyaan yang sudah masuk beberapa hari yang lalu sesuai dengan yang ditentukan, dan kami telah merumuskan jawaban atas usul saran masukan yang telah kami terima. Ada 10 kecamatan yang telah berkenan memberikan usul saran dan pertanyaan atas materi RAT Daya Harta tahun 2023. Mohon izin revisi pada tanggal 1 dari Kecamatan Jombang. Mohon maaf, ada 11 kecamatan. 11. Berapa? Sudah saya lihat. Oke. Yang telah kami inventarisir sesuai dengan deadline yang diberikan ada 11 kecamatan. Namun ketika Pak Pres menerima secara pribadi, nanti akan disampaikan oleh Pak Pres. Gambaran umumnya adalah beberapa poin penting yang muncul, pertanyaannya sama. Yang Bapak Ibu yang saya hormati, kita acara pada hari ini adalah pelantikan seorang pengawas. Mekanisme pengambilan keputusan untuk memilih pengawas yang baru ini melalui pemilihan yang sudah dilaksanakan pada bulan Desember kemarin. Sekarang tinggal pelantikan saja. Ini sesuai dengan berita acara yang katanya tadi sudah diadakan pemilihan sebelumnya. Ini Bapak Ali Hasan SPD, ya, ini terpilih menjadi pengawas KPRI Daya Harta untuk periode 2024 sampai 2026. Ya. Dan ini kita sampaikan kepada Pak Ali Hasan. Pak Ali Hasan kira-kira bersedia untuk mengambil sumpah untuk dijadikan pengawas ini, Pak? Bersedia. Bersedia. Ini sumpah dilaksanakan dengan menggunakan apa itu agama Islam apa yang lain? Ya. Dengan mik, Bang, ya. Ini perlu dibaca sendiri apa menirukan, Pak? Atau dibaca sendiri aja, Pak? Ya, tapi dengan lantang, Pak, ya. Ya. Iya. Demi Allah, saya bersumpah. 1. Bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai pengawas KPRI Daya Harta Kabupaten Jombang akan selain peraturannya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan-peraturan yang berlaku pada koperasi, serta melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan jujur dan sebaik-baiknya. 2. Bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai pengawas KPRI Daya Harta Kabupaten Jombang akan bekerja dengan baik, jujur, tertib, cermat, dan bersemangat, sehingga kepentingan koperasi dan anggota-anggotanya mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. 3. Bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban
sebagai pengawas KPRI Daya Harta Kabupaten Jombang akan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan gerakan koperasi pada umumnya dan pusat koperasi pengawas Republik Indonesia serta anggota-anggota pada khususnya. Jombang, tanggal 22 Februari tahun 2024. Terima kasih. Yang melaksanakan sumpah. Yang melaksanakan sumpah Ali Hasan, SPD. Sebelum nanti aja. Demikian tadi sumpah yang sudah dibacakan oleh saudara Ali Hasan. Sekarang kami dari PKPRI akan melantik saudara sebagai pengawas KPRI Daya Harta periode tahun 2004-2026 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Kamis tanggal 22 Februari 2024, saya sebagai pengurus PKPRI Kabupaten Jombang melantik Saudara Ali Hasan SPD sebagai pengawas masa bakti 2024-2026 KPRI Daya Harta Kabupaten Jombang. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas yang dibebankan di pundak saudara dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan petunjuk pada kita sekalian. Amin. Jombang, 22 Februari 2024, atas nama pengurus PKPRI Kabupaten Jombang, Hari Priyono. Selamat, Pak. Tanda tangani, Pak. Kemudian minta saksi dua, Pak. Saksi dua. Ya. Ketua satu bisa. Ya. Ya, ini nama sini. Gitu. Nama sini, tanda tangan sini. Hadirin bisa dipersilahkan duduk kembali. Ya, ini yang kemarin, Pak. Ya, pada waktu pengambilan keputusan untuk memilih Pak Hasan ini siapa saja? Tolong, ya. Kayak panitianya, sahabat ya. Ya. Pada waktu pengambilan, iya. Ketua. Berapa orang kemarin? Iya. Iya. Ya. Ya, ini ketuanya siapa Pak kemarin? Panjenengan. Ini nama, tanda tangan, nama, tanda tangan. Enggak, maksudnya panitia, sekretaris panitia. Ini ketuanya juga ketua panitia, bukan ketua. Iya. Ini yang pemilihan pengawas ya? Iya. Tanda tangan. Iya. Kemudian yang kedua siapa ini? Sekretarisnya siapa kemarin? Sekretarisnya? Oh, enggak apa-apa. Maksudnya sekretaris panitia. Enggak. Sekretaris panitia kemarin siapa? Pak Eko. Oh iya. Yang menjadi panitia pemilihan kemarin, Pak, siapa aja di sini? Kemudian ada lagi 3 lagi anggota, siapa aja kemarin?
Sudah nggak ada. Terserah aja lah Ibu sama. Enggak. Diwakili dari anggota kecamatan nggak apa-apa, yang ada. Pak, monggo Pak, yang perwakilan dari Korcam kemarin, nama, tanda tangan gitu aja Pak. Dua lagi dari kecamatan mana? Bu, monggo Bu. Satu lagi Bu Susiana, monggo Bu. Iya. Kita. Iya.